Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Astriani dengan NIM 274 dari kelas Public Speaking A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, sebelum kita lanjut menganalisis atau membahas tentang sikap-sikap apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yang pertama kita tuh harus membahas tentang apa sih itu entrepreneurship. Nah, entrepreneurship itu merupakan proses mengelola bisnis yang dimana itu melibatkan kreativitas dan juga ide untuk menghasilkan suatu produk ataupun layanan yang memiliki nilai jual. Nah, berangkat dari kreativitas itu sendiri, seseorang yang memiliki jiwa entrepreneurship atau orang yang ingin berwirausaha itu harus berlandaskan atau berpikir kreatif. Karena apa? Dengan adanya berpikir kreatif, seseorang itu bisa lebih menciptakan produk-produk yang baru yang sebelumnya itu masih belum diciptakan. Jadi, berpikir kreatif itu kita menemukan ide-ide baru seperti itu. Nah, untuk kita sebagai seorang yang berwirausaha, tentu kita tidak ingin dicap sebagai peniru, tapi melainkan kita ingin sekali dicap sebagai pelopor atau pelopor dari produk-produk baru yang belum dimiliki atau belum diluncurkan oleh perusahaan lain. Nah, jadi semisal saja gitu ya, kita melihat atau meriset suatu target pasar kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, dari itu kita menciptakan produk-produk baru yang belum pernah ada di pasaran. Nah, sedangkan kebanyakan dari para perusahaan itu biasanya meniru, namun tetap memiliki karakteristik atau keunikan atau spesifikasi yang berbeda, sehingga itu yang menjadikan ciri pembeda. Contoh saja seperti mie yang diciptakan oleh Indofood itu sebelumnya dipelopori oleh PT Indofood yang memiliki rasa yang tidak terlalu kuat gitulah ya. Seperti berbeda halnya dengan mie sedap, ia juga menciptakan produk mie yang sama, namun memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dengan bumbu yang lumayan strong, sehingga hal itu yang membedakan di antara keduanya. Namun tetap saja hal itu dikatakan meniru meskipun memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda, sehingga yang menjadikan bahwa di daya pemikiran para konsumen itu, kalau misal kita menginginkan mie yang memiliki bahan atau bumbu yang tidak terlalu menyengat, mereka akan mengkonsumsi Indomie, sedangkan dengan bumbu yang sangat menyengat mereka akan mengkonsumsi mie sedap seperti itu. Nah, dari berpikir kreatif tersebut itu bisa menciptakan produk-produk baru yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu, seseorang wirausahawan itu sendiri, selain harus berpikir kreatif, mereka itu harus berorientasi pada tindakan. Jadi, tidak hanya karena mereka memiliki telah melakukan riset gitu, sudah memiliki konsep kayak produk ini yang bagus untuk diciptakan, karena ini merupakan pelopor baru nih atau kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi mereka tidak melakukan atau tidak bertindak atas apa yang sudah mereka lakukan kayak gitu. Jadi seorang wirausahaan itu selain sudah berpikir kreatif, mereka juga harus bertindak, harus melakukan proses produksi untuk produk yang sudah mereka tetapkan seperti itu. Jadi orang yang berwirausaha itu juga harus mengambil tindakan, jangan cuma menunggu saja kayak gitu. Jadi seseorang yang berorientasi pada tindakan itu biasanya yang berani gitu ya. Biasanya itu memiliki sifat-sifat seperti proaktif, terus juga memiliki tujuan yang jelas, terus mendahulukan hal-hal yang utama dan juga bertindak win-win, baru memahami dan sebagainya. Nah, bersikap dari proaktif itu sendiri, seperti yang kita tahu, seseorang yang bersikap proaktif itu biasanya orang yang lebih jernih, orang yang lebih inisiatif seperti itu. Jadi semisal sudah menciptakan suatu produk gitu ya, kita itu seorang wirausaha itu biasanya tidak hanya menyiapkan satu plan saja, satu perencanaan. Biasanya mereka tuh menyiapkan beberapa perencanaan. Karena apa? Seseorang yang proaktif itu biasanya lebih peka terhadap permasalahan atau masalah yang bakalan terjadi ke depannya. Jadi mereka tuh tidak hanya melihat di satu sudut pandang, melainkan di beberapa sudut pandang. Karena orang yang proaktif itu biasanya lebih paham terhadap lingkungan serta permasalahan-permasalahan apa sih yang bakalan terjadi ketika kita sudah membuat ini seperti itu. Terus yang kedua itu kan tadi itu memiliki tujuan yang jelas. Biasanya ketika kita sudah
berpikir kreatif, lalu kita melakukan tindakan, sebelumnya kita itu sudah memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari kita membuat produk ini? Yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, memuaskan konsumen, kayak gitu. Kita sudah memiliki pandangan atau tujuan, sehingga dari pandangan atau tujuan dari visi misi yang sudah kita tetapkan tadi, itu kita itu akan melakukan seperti itu, melakukan apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya agar tujuan atau visi misi tersebut itu bisa tercapai dan goals kita itu bisa berhasil seperti itu. Selanjutnya itu mendahulukan hal yang utama. Jadi kita sebagai seorang wirausaha itu harus bisa melihat mana yang harus diprioritaskan. Semisal ada suatu permasalahan yang urgent di dalam proses produksinya atau pada saat kita melakukan memproduksi produknya seperti itu, kita tuh harus peka, harus tahu dan harus bagian mana sih yang membutuhkan prioritas yang perlu diprioritaskan seperti itu. Biasanya kan permasalahan-permasalahan di dalam proses produksi itu ada saja, mungkin kayak kekurangan bahan baku. Nah, kalau semisal kayak terdapat permasalahan yang cukup besar, nah maka hal tersebut yang perlu kita prioritaskan seperti itu. Jadi antara urgensi dan juga kepentingan semata itu kita harus bisa membedakan mana yang sangat mendesak seperti itu. Terus yang selanjutnya itu bertindak win-win. Nah, ketika kita menjadi seorang wirausaha dan kita memiliki partner ataupun berhubungan dengan para karyawan kita, tentu kita akan menerapkan sikap atau bertindak atau berpikir win-win, karena dimana kayak kita itu memahami gitu kan, kita tuh tidak ingin kita hanya menang sendiri, tetapi juga mencari solusi untuk partner kita itu sendiri. Terus selanjutnya itu memahami baru dipahami. Jadi selain kita itu memahami diri kita sendiri, kita juga harus memahami orang lain. Seperti apa sih yang dibutuhkan oleh orang lain? Kayak misal mereka juga mempunyai ide, kita tuh harus memahami dulu ide mereka tuh seperti apa. Bukan karena menurut kita ide kita itu bagus, kita malah seenak-enaknya menggunakan ide kita. Seperti itu. Selanjutnya yaitu berorientasi pada resiko. Nah, berorientasi pada resiko ini merupakan peristiwa atau kegiatan yang dimana itu dapat berdampak negatif ataupun positif terhadap pencapaian sasaran yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, dari berorientasi pada risiko ini tuh terdapat dua macam jenis risiko. Yang pertama yaitu ada risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, risiko murni itu sendiri biasanya itu tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga kadang menguntungkan kepositifan. Karena kalau semisal risiko murni itu contohnya seperti kayak bencana alam, kayak banjir, kebakaran. Nah, kalau semisal hal tersebut itu tidak terjadi pada perusahaan kita, itu malah menguntungkan kan buat kita seperti itu. Tapi ketika risiko murni itu terjadi, bencana alam tersebut terjadi, maka kita dan berdampak pada perusahaan kita, maka perusahaan kita yang mengalami kerugian seperti itu. Dan yang kedua itu ada risiko spekulatif, itu biasanya timbul karena kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat pada dalam perusahaan. Jadi dapat disimpulkan untuk kita sebagai seorang entrepreneur, kita itu harus memiliki yang pertama berpikir kreatif, yang kedua yaitu berorientasi pada tindakan, dan yang ketiga yaitu berorientasi pada resiko. Yaitu dengan kita menerapkan 3 cara ini, maka kemungkinan besar produksi atau perusahaan kita itu bisa berjalan dengan lancar. Karena seorang entrepreneur itu tidak hanya stagnan di situ-situ saja, tapi mereka itu juga harus peka terhadap kebutuhan dari konsumennya. Jadi kalau semisal dalam 1 tahun mereka menciptakan produk A, mungkin di tahun kedepannya dia itu harus lebih kreatif lagi, yaitu dengan membuat produk B, C, D hingga Z. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.